Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berkumpul hari ini untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel 8 ayat 4-11. Dalam bagian ini, bangsa Israel meminta seorang raja kepada Samuel, menginginkan seorang pemimpin seperti bangsa-bangsa lain. Melalui permintaan ini, kita melihat ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan ilahi yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir dan melalui padang gurun. Meski demikian, Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Melalui Samuel, Dia memberikan nasihat dan peringatan, menunjukkan bagaimana Dia tetap menguatkan hamba-Nya di tengah situasi yang penuh tantangan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui ayat-ayat ini, dan bagaimana kita dapat mengambil pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita hari ini. Tema: Tuhan menguatkan hamba-Nya. 1 Samuel 8 ayat 4-5. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Tafsiran. Ayat ini menggambarkan perubahan signifikan dalam keinginan bangsa Israel. Para tua-tua Israel merasa perlu perubahan dalam kepemimpinan, karena Samuel sudah tua dan anak-anaknya tidak hidup sesuai dengan jalan yang benar. Ini menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi saat itu, dan keinginan mereka untuk memiliki pemimpin yang lebih kuat dan stabil seperti bangsa-bangsa lain. Di sini kita melihat bahwa meskipun mereka adalah umat pilihan Tuhan, mereka terpengaruh oleh sistem pemerintahan bangsa-bangsa lain. Ini adalah peringatan bagi kita agar tidak mudah tergoda oleh cara dunia, melainkan tetap berpegang pada cara Tuhan. Ayat 6, waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Samuel merasa terluka dan bingung dengan permintaan bangsa Israel. Sebagai seorang nabi yang setia, dia merasa bahwa permintaan mereka adalah penolakan terhadap kepemimpinannya dan, lebih penting lagi, penolakan terhadap pemerintahan Tuhan. Namun, respon Samuel sangat penting. Dia membawa permasalahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ini adalah pelajaran penting bagi kita tentang bagaimana menghadapi kekecewaan dan kebingungan dalam hidup kita. Daripada bertindak secara impulsif atau merasa putus asa, kita harus mencari petunjuk Tuhan melalui doa. Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Tuhan memberikan penghiburan kepada Samuel dengan menjelaskan bahwa penolakan ini bukanlah penolakan terhadap Samuel pribadi, tetapi terhadap Tuhan sendiri sebagai raja. Tuhan menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang kondisi hati umat-Nya. Ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi penolakan atau pengkhianatan, kita harus ingat bahwa Tuhan melihat dan memahami segala sesuatu yang terjadi. Dia menguatkan kita dengan pemahamannya dan menunjukkan bahwa Dia tetap memegang kendali. Ayat 8-9. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Tafsiran. Tuhan mengingatkan Samuel tentang ketidaksetiaan bangsa Israel sejak zaman dulu. Mereka berulang kali meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada dewa-dewa lain. Tuhan tetap setia, meski umat-Nya seringkali tidak. Namun, Tuhan juga memerintahkan Samuel untuk mendengarkan permintaan mereka, tetapi dengan memberikan peringatan yang tegas tentang konsekuensi dari pilihan mereka. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa Tuhan selalu memberikan kebebasan untuk memilih, tetapi juga memastikan kita memahami konsekuensi dari pilihan tersebut. Tuhan menguatkan kita dengan memberikan hikmat dan pengertian untuk membuat keputusan yang bijaksana. Ayat 10-11.
Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Samuel setia kepada Tuhan, menyampaikan peringatan yang jelas kepada bangsa Israel tentang apa yang akan terjadi jika mereka memiliki raja. Raja akan memerintah dengan otoritas yang besar dan akan mengambil banyak dari mereka untuk melayani kepentingannya sendiri. Ini adalah pengingat yang kuat tentang risiko menyerahkan kebebasan kita kepada pemimpin duniawi dan mengabaikan pimpinan Tuhan. Tuhan menguatkan kita dengan mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan kita dan untuk tetap setia kepadanya. Renungan untuk kita. Pertama, keinginan untuk menjadi seperti dunia. Para tua-tua Israel meminta seorang raja agar mereka dapat seperti bangsa-bangsa lain. Apakah kita sering kali tergoda untuk mengikuti cara dunia dan meninggalkan prinsip-prinsip iman kita? Bagaimana kita bisa tetap berpegang pada jalan Tuhan meskipun dunia di sekitar kita menawarkan pilihan yang tampak lebih menarik? Kedua, respon dalam kekecewaan. Samuel merasa terluka dan bingung dengan permintaan bangsa Israel. Tetapi dia membawa masalah ini kepada Tuhan dalam doa. Apakah kita juga membawa kekecewaan dan kebingungan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa lebih mengandalkan doa sebagai cara untuk mencari petunjuk dan penghiburan dari Tuhan? Ketiga, penolakan terhadap Tuhan. Tuhan menjelaskan bahwa permintaan Israel untuk seorang raja adalah penolakan terhadapnya sebagai raja. Apakah kita menyadari area dalam hidup kita di mana kita mungkin menolak Tuhan dengan memilih cara kita sendiri? Bagaimana kita bisa lebih terbuka untuk menerima pimpinan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Keempat, kebebasan dan konsekuensi. Tuhan membiarkan Israel memilih seorang raja, tetapi juga memperingatkan mereka tentang konsekuensinya. Bagaimana kita mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan kita? Apakah kita mencari hikmat Tuhan dalam membuat keputusan penting dalam hidup kita? Kelima, kesetiaan Tuhan. Meskipun umat Israel seringkali tidak setia, Tuhan tetap setia dan memberikan mereka peringatan dan nasihat. Bagaimana kita bisa lebih bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita mengingat dan menghargai cara-cara di mana Tuhan telah memelihara dan menguatkan kita di masa lalu? Keenam, pengaruh duniawi. Raja yang diinginkan Israel akan memerintah dengan otoritas besar dan mungkin membawa beban yang berat bagi mereka. Apakah kita terlalu bergantung pada pemimpin duniawi dan melupakan bahwa Tuhan adalah sumber utama kekuatan dan bimbingan kita? Bagaimana kita bisa menjaga iman kita tetap teguh dan tidak tergoyahkan oleh pengaruh dunia? Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita berkomitmen untuk lebih setia dalam mengikuti Tuhan, membawa setiap permasalahan kita kepadanya dalam doa, dan selalu mencari hikmat dan bimbingannya dalam setiap keputusan yang kita ambil. Semoga firman Tuhan menguatkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, melalui cerita ini kita belajar bahwa meskipun bangsa Israel berulang kali menunjukkan ketidaksetiaan mereka, Tuhan tetap mengasihi dan menguatkan hamba-hambanya. Samuel memberikan contoh bagaimana seharusnya kita merespons kekecewaan dan penolakan dengan membawa semuanya kepada Tuhan dalam doa. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia memahami segala sesuatu dan tetap memegang kendali. Kita diajarkan untuk membuat keputusan dengan bijaksana, memahami konsekuensi dari setiap pilihan kita, dan selalu berpegang teguh pada pimpinan Tuhan. Semoga kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini dan terus setia dalam mengikutnya. Amin.